Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadat Jumat Agung, kita sudah bersama reporter TV One Yohanes Leonardo di Gereja Katedral Jakarta dan Yasin Idris di Gereja Katedral Surabaya. Pertama kita menuju ke Gereja Katedral Jakarta. Yohanes, bagaimana dengan perayaan Jumat Agung di sana? Silakan Ardo. Ya, Aditya dan pemirsa, menjawab pertanyaan Anda terkait kondisi seperti apa di Gereja Katedral. Memang perayaan ibadat atau misa, begitu ya, dapat kami sampaikan, memang berlangsung dengan hikmat. Pada misa kedua yang dimulai pada pukul 15 sore waktu Indonesia Barat tadi dipimpin langsung oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko, di mana kemudian saat ini sendiri perjalanan rangkaian misa sendiri sudah di bagian atas penutup, dan kemudian nantinya para umat akan menerima berkat untuk rangkaian Jumat Agung, di mana untuk Jumat Agung sendiri sebagai informasi adalah perayaan untuk mengenang peristiwa sengsaranya Yesus Kristus disalib dan wafat di Bukit Golgota sebelum nanti dimakamkan. Nah, juga untuk gambaran untuk penempatan kursinya sendiri, memang secara umum dari informasi yang kami sadur dari pihak katedral sendiri ada sekitar 600 kursi di bagian dalam gereja yang dilakukan mekanisme pendaftaran secara online maupun juga secara offline. Lalu kemudian di bagian luar tenda ada sekitar 2.500, di bagian Gua Maria dan juga Plaza Maria ada sekitar 500, dan ditambah di Geraha Pemuda lantai 1 dan juga lantai 4 sebanyak 850 kursi. Artinya total ada sekitar 4.517 kursi yang disediakan oleh pihak Gereja Katedral Jakarta untuk kemudian mengakomodir kebutuhan para umat yang berasal dari berbagai paroki yang ada di Jakarta maupun juga di luar Jakarta. Lalu juga sebagai gambaran untuk di bagian luar sendiri, penjagaan diperketat dengan ada total sekitar 205 personel kepolisian yang berjaga sejak pagi hari tadi, baik sejak misa pertama pada pukul 13, kemudian misa kedua pada pukul 15, dan nanti adalah kembali misa terakhir pada pukul 18 malam waktu Indonesia Barat. Dan kemudian juga memang untuk misa malam hari nanti pada pukul 18 ini akan dipimpin oleh Romo Andre dan juga Romo Yohanes Deodotus yang akan memimpin jalannya misa di malam hari nanti, sebelum nantinya besok akan dipersiapkan untuk rangkaian misa pada malam suci Paskah. Sementara dari Gereja Katedral, kembali ke Anda di studio, Aditya. Baik, terima kasih Ardo dan selamat kembali bertugas. Kita menuju ke Gereja Katedral Surabaya, ada Yasin Idris di sana. Yasin, bagaimana dengan perayaan ibadat Jumat Agung saat ini? Silakan. Ya, di Katedral Surabaya sendiri dilakukan dengan 2 gelombang. Yang pertama dimulai pada pukul 3 sore tadi dan ini belum berakhir, kemungkinan sekitar 1 jam lagi. Kemudian nanti pada gelombang kedua ada pada pukul 6 sore. Nah, ini baru saja di gelombang pertama ini usai pada prosesi simbolis ditutupnya masa Prapaskah dengan dibukanya kain ataupun kerudung pada salib. Dan tadi salib ini sudah dibawa menuju ke para jemaat untuk dilakukan penghormatan secara simbolis. Jadi kalau pada ibadat Sabda hari ini tidak ada misa, dikarenakan ini merupakan bentuk untuk melakukan ataupun mengenang sengsara dan juga wafatnya Yesus. Rangkaian ibadat Sabda pada hari ini cukup panjang dikarenakan masing-masing jemaat ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan penghormatan kepada salib yang dibuka kerudungnya tadi itu. Nah, kami kalau misalnya melihat di sini ada sekitar 3.800 jemaat, artinya mereka ini cukup banyak dan sudah memenuhi semua area Gereja Katedral Surabaya ini. Bahkan di depan saya saat ini sudah puluhan jemaat yang nantinya akan mengikuti pada gelombang kedua yang dilakukan sekitar 1,5 jam lagi, dan saat ini masih terpantau kondusif untuk antriannya. Di depan saya pun juga dikerahkan tim gabungan, baik itu dari internal Gereja Katedral Surabaya, juga dibantu oleh polisi dan TNI, sehingga nanti ibadat pada gelombang kedua juga dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kalau kembali ke situasi lagi, Anda juga dapat menyaksikan, pemirsa, banyaknya jemaat untuk mengikuti Jumat Agung pada hari ini disambut dengan baik, apalagi di Katedral Surabaya sendiri mengangkat tema kebangkitan, baik itu di sisi ekonomi, politik, sosial untuk negara Indonesia, supaya terjadinya kerukunan ataupun kemakmuran bersama dengan adanya kerjasama antar umat ini. Sementara itu, Aditya. Baik, itu pelaksanaan ibadat Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Surabaya. Terima kasih Yasin Idris, dan sebelumnya ada Yohanes Leonardo dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih teman-teman dan selamat kembali bertugas.